Kayak lu kenapa sih nyokap gue lagi cari duit, lu ngapain komen aneh-aneh, lu tuh siapa? Lu gak pantes itu nyokap gue, orang tua. Ngerti apa sih mereka? Iya. Mereka cuma cari duit. Duitnya buat siapa? Buat keluarganya. Kalau capek, biasanya cerita ke siapa? Nangis sendiri. Iya, karena orang yang biasa kamu cerita mungkin sudah tidak di situ ya. Udah gak ada. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan pada Tuhan? Kabar mereka di sana gimana? Gak tahu, aku malu sama Tuhan. Kenapa malu sama Tuhan? Salah aku banyak. Manyun aja teteh. Udah padang gimana? Gelap kan kulit kau, aku tengok ya. Iya, parah. Main di luar terus. Liburan? Healing? Hilang. Nyembuhin luka yang kemarin? Lukanya selalu ada kok. Oh baik. Nih, lu biar nggak gelapan ya kulit Apaan lu. tuh? Nih gue kasih lu Oswit Vapor Sunblock SPF 50+. Lucu ya bentuknya? Ih, bukan lucu lagi, wah. Ini bagus. Tempatnya aja lucu. Kamu udah pernah coba belum ini? Belum pernah. Jadi Oswit Singapore Vapor Sunblock SPF 50+ ini memiliki kandungan white water lily, betaine, dan sodium hyaluronate. Itu membantu mencerahkan kulit, melindungi kulit secara total dari paparan sinar UVA dan UVB. Dan sunblock ini juga bisa meregenerasi kulit, mencegah warna kulit belang, serta penuaan kulit. Dan yang paling penting, sunblock ini bisa bikin muka lo lebih cerah dan glowing karena ada tone up efeknya. Jadi muka kau itu jadi bagus. Terus dia itu waterproof sama sweatproof. Tahu nggak artinya? Kayak... Kalau lagi nangis pas putus gitu, dia kena air, ya kan? Kan tadi sweat deh, bukan tears ya? Iya, kan dia air-air juga tuh. Oh iya sih. Wangi nggak? Wanginya nggak nyelekit sih. Nggak nyelekit ya? Karena ada tuh sunblock yang wanginya nyelekit. Ini enak wanginya kayak nyantuy. Nggak nyelekit. Kan nggak tone up. Oh iya, beda ya? Beda kan? Iya. Kayak masih gelap, ini terang. Kita mau ngobrol nggak jadinya nih? Aduh. Ngobrol ya? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga nggak blunder, amin. Apa aja hal yang lu takutin dulu deh? Yang lu takutin kalau di podcast apa Sebenarnya aja? nggak ada, takutnya bukan kena di aku, kena di orang lain gitu loh. Gue ini belum update sebenarnya. Jadi ceritanya ini lu kan Enggak, takut bahasnya. takut. Oh oke. Kenapa lu Nggak takut? dibilangin loh kalau Emang kagak ada di sini. ini ada opening ya? Nggak ada opening. Nggak. Yang lu takut apa? Oke, pelan-pelan, tenang. Yang aku pelan-pelan. takut itu kalau apa ya? Menjawab sesuatu hal kena ke orang lain gitu loh. Contohnya? Aku sih jarang podcast ya. Tapi kan kadang orang-orang terdekat aku jawab untuk membela aku. Yang aku seneng ngerasa dibela gitu. Tapi yang pihak sananya, yang lainnya itu jadi dihujat gitu-gitu loh. Aku ngerasa bersalah karena ada sangkut pautnya di situ gitu loh. Oh jadi. Tapi bukan aku yang itu. Oh jadi kamu ini kalau misalnya ada orang ngebela kamu, terus berhubungan sama orang lainnya dihujat, kamu ngerasa bersalah gitu? Ngerasa bersalah karena kayak gimana ya, yang jangan dihujat juga gak sih gitu loh. Karena aku udah ngerasain dihujat, itu gak enak banget. Ini kan gini nih, kalau orang tuh taunya kamu tuh selalu dibanding-bandingkan sini, banding-bandingkan sana gitu kan. Kadang tuh aku suka komen jangan dibanding-bandingin karena dunianya beda, lahir tempatnya beda, cara hidupnya beda, cara belajarnya beda, didikannya beda, ya gak bisa disama-samain, jadi jangan dibanding-bandingin. Terus kalau masalah orang kayak kepo semua urusan kamu nih, sekarang kan kamu ceritanya barusan putus. Itu orang ngikutin udah setahun lebih ya? Iya. You risih nggak? Risih. Apa yang bikin you risih? Banyak banget yang kena salah gitu loh. Iya, itu pasti kan? Menurut aku gimana ya? Nanti nih, menurut aku kalau putus itu ya sedih sih sedih, cuman nggak semua satu Indonesia harus tahu dalam-dalamnya. Tapi kan masalahnya, you punya hubungan di mana-mana. Tapi masa aku harus jelasin, iya nih bla 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 panjang lebar kayak gitu, kayak itu kan bukan konsumsi publik. Tapi aku harus menjelaskan ya kayak kita emang udah nggak bareng gitu loh. Karena aku kan punya fans, tofu segala macam. Jadi aku harus menjelaskan dong. Tapi untuk yang sampai dalam-dalamnya, menurut aku nggak perlu gak sih, kan itu bukan urusan mereka. Bener. Bukan tanggung jawab aku juga buat menjelaskan sedalam itu gitu loh. Tapi selama kamu jalan nih berdua ini
diekspos terus. Iya. You juga ekspos sendiri. Iya. Terus mesti gimana? Iya. Ayo. Tapi kan kalau misalnya itu kan kita bikin orang lain seneng. Iya, Kalau aku ngerasa gitu ya, kayak Bener. aku bikin konten tuh bukan sekedar yang ngebucin-bucin doang, tapi aku bikin konten yang lucu-lucuan, family time, kayak deep talk segala macam yang menurut aku ya orang terhibur. Tapi kalau soal masalah putus itu kayaknya bikin orang jadi sedih, nangis, mood swing segala macam. tapi Kayak buat apa gak sih kalau bikin konten bikin sedih-sedih doang? Gue paham, tapi lu sadar nggak dari awal lu ngejalanin hubungan itu, Iya. pasti akan ada momen ini. Dari awal udah sadar. Sadar kan? Cewek tuh apalagi kan, dia berpikir lebih jauh kan. jauh. Kamu udah pikir semua perjalanan ini akan berakhir seperti apa dan gimana, dan momen itu terjadi nih. Sesuai nggak dengan apa yang kamu pikirkan? Gimana? Pelan-pelan aja jawabnya. Gak sesuai juga sih. Nggak sesuai. Apa yang kamu pikirkan dulu, harapan kamu? Gak ada harapan. Ya cuman mikirin the worst case aja sih aku, kayak udah pernah kan dulu diinjek seinjek-injeknya dulu ya pas awal-awal. Jadi aku mikir, gue bakal ngerasain itu lagi. Jadi kayak ya udah gitu loh. Ternyata ya udah sedih ngerti gitu. Iya paham. Iya tapi nggak yang seburuk yang aku pikirkan. Oh nggak seburuk yang kamu Nggak pikirkan. seburuk, Kamu ya. pernah berpikir lebih buruk ya? Iya karena dulu parah banget, netizennya itu parah banget, sampai aku takut banget buat buka HP lah inilah itu. Oh jadi kamu pernah kena mental breakdown juga ya? Oh pernah ke psikiater juga 2 kali. Itu di awal-awal ya? Pertengahan sih. Iya. Kamu ada kenangan nggak dengan tempat ini? Ada. Pernah nonton? Waktu itu aku lagi nggak ikut sih, aku lagi di rumah. Harusnya mau ikut waktu itu? Harusnya mau ikut. Oh. Kan aku di rumah mulu. Iya, deket kan sini? Iya kan aku tinggal bareng. Iya. Oh harusnya ada di sini ya? Harusnya di sini. Iya dia duduk situ. Itu kursinya. Jangan kayak gitu dong. Lah emang iya. Jadi sedih. Iya ya, nggak usah ngomongin sedih lah ya maksudnya ya. Cuma kan maksudnya kita kan kalau ngerunut kisah kamu nih, di sini kan sebenarnya yang pengen gue obrolin tuh ngerunut tuh dari awal kamu terus ceritanya berlanjut. People want to know you dengan begitu banyak pro kontra kan, banyak banget pro kontra. Gue bikin di community itu isinya tuh banyak juga tuh yang ngomong ada yang positif ada yang negatif. Artinya kamu hidup di dunia yang pro kontra nih sekarang. Kamu ngejalanin hubungan bersama seorang yang udah punya nama besar nih keluarganya nih. Waktu awal kamu ngejalanin itu, kamu emang nggak mikir panjang saat itu? Maksudnya mikir panjang? Ya ini keluarga namanya besar. Kamu lagi dalam kondisi lagi naik karena ada sesuatu. Waktu itu posisinya sebelum aku jadian, pacaran, itu udah semua orang udah ikut campur. Iya emang. Ya what can I do? Aku nggak ngapa-ngapain juga, maksudnya kayak aku bersikap yang menurut aku masih normal. Orang tuh udah ngehujat, jadi kayak gimana ya? Aku serba salah, maju kena, mundur kena, gitu. Paham. Tapi jadi kayak selama aku happy, aku lakuin gitu loh. Aku ngerasa aku senang sama dia, ya udah, aku jalanin. dari awal kamu emang senang? Dari awal belum suka. Oh karena Awal usaha. udah pada tahu, kalau orang udah pada tahu, aku belum suka. Tapi lama-lama suka karena emang dia baik. Usahanya kan. Dia baik, usahanya baik, segala macam baik. Iya, usahanya yang kamu lihat yang bikin kamu akhirnya membuka Jatuh hati hati, kan, iya. ya kan. Dan perjalanan itu berlanjut sampai sekarang akhirnya tetap jadi berita. Oke, kita runut dulu nih dari belakang nih ya kan. Minum dulu ya, Wak ya. Santai ya. Seru kali ya aku tengok nih anak ini. Harusnya dulu dia ada di sini, cuma waktu itu memang belum jodoh. Jadi gue emang sebenarnya pengen nanya tentang apa yang sekarang terjadi sama hidup lu, karena lu tuh tadinya kan nggak diekspos sama sekali. Udah diekspos. Awalnya lu belum diekspos tuh, terus ada kejadian. Enggak, dari dulu Kak Vanessa Baby selalu nge-expose aku. Betul, tapi exposure-nya Enggak segede ini. betul, begitu exposure-nya gede, bang kejadian gara-gara kamu itu ada komen gue kalau nggak salah ke yang bawa mobil itu, iya kan? Di situ kan naik tuh, iya kan? Terus kemudian beritanya heboh segala macam, belum lagi pertikaian dengan pihak sebelah kan, ya. Iya. Itu kamu dalam kondisi apa saat itu? Dalam kondisi depresi kali ya. Depresi karena kehilangan? Karena ketakutan. Apa yang kau takutin saat itu? Bangun tidur aja takut. Apa yang kau takutin? Takut ngejalanin hidup. Apa itu? Takut semuanya. Takut ketemu orang, takut kehilangan. Aduh, kalau ngomong ini main nangis. Pelan-pelan aja. Kita merunut dulu. Karena udah setahun lebih loh perjalananmu loh.
It's time for you to reflect everything loh. Itu capek loh perjalanannya 1 tahun itu. Aku udah lama banget tau nggak ngomongin ini. Nggak mau dibahas? Kalau nggak mau dibahas, gue nggak bahas ya. It's okay, udah lama aja jadi kayak. Kalau nggak mau dibahas, kita nggak bahas. Gitu. Gue cuma pengen merunut nih. Jadi kalau dulu tuh orang nanyanya tentang gimana rasanya jadi Fujeng sekarang. Bukan nanya gimana rasanya Fujeng dulu. Tuh, kayak perasaannya. Orang tuh badannya kayak enak ya punya duit banyak, enak ya terkenal. Enak ya mau apa-apa tinggal gini doang. Tapi nggak ada yang nanya kayak lu dulu seancur apa gitu loh. Jarang. Satu kan kehilangan. Itu hancur banget. Hancur banget. Iya, gue tahu tuh, gue ngikutin. Yang kedua, apalagi yang kau takutkan? Apa ya? Aku takut mati kali ya. Karena waktu itu kayak di posisi kayak, aduh gue capek banget deh. Kayak, dulu tuh semua orang nyalain aku ngerasain gitu ya. Nyalain kamu karena apa dulu? Gak tau, aku jujur pas awal-awal yang naik itu, aku takut banget. Kayak, takut banget disalahkan gitu. Dan benar, semua orang nyalain aku kayak bilang, musibah lah. Kayak, tumbal lah. Atau kayak, memanfaatkan keadaan lah inilah itulah. Demi Allah, aku tuh gak ada yang mau lah keluarga kita meninggal gitu loh. Terus disalahin kalau misalnya aku posting segala macam, disalahin, lu ngapain kayak gini, semua orang kayak. Mungkin karena dulu lagi hektik banget, jadi sensi. Sekeluarga aku sensi. Ya normal itulah. Iya, tapi aku ngerasa tertekan banget karena aku belum ada waktu buat berduka. Tapi aku belum ada waktu buat nangis yang benar-benar nangis banget gitu loh. Tapi orang datang kayak semangat-semangat. Aku tuh sebenarnya waktu itu lagi butuh waktu sendiri. Tapi waktu itu kan lagi rame banget. Nggak dikasih napes gitu loh ibaratnya. Sampai hari ini udah pernah refleksi belum? Udah, alhamdulillah. Udah? Momennya dapat? Belum sepuas itu tapi alhamdulillah udah. Kalau mengingat kembali ke belakang itu, sebenarnya kamu dulunya tuh kepengennya jadi apa sih? Dulu cita-cita aku. Nggak jelas. Ya. Cita-cita aku simple sih ya, pengen jadi orang kaya aja sih sebenarnya. Ya, dengan cara yang halal ya. Normal lah itu. Dengan soalnya cara yang halal. Dulu waktu SMA, cita-citaku berubah terus. Setiap semester. Apa aja? Pernah pengen jadi desainer. Okay. Terus waktu SD jadi dokter, terus pengen jadi arsitek karena ngeliat cuannya gede banget nih. Terus kayak aku suka gambar. Oh bisa lah. Terus ternyata ada fisikanya. Pokoknya kalau misalnya ada satu kelemahan, aku langsung ganti lagi cita-citaku. Terus sampai akhirnya si Dapebi, aku nggak pernah nyesel kalau misalnya ngikutin saran dari Dapebi ya, abang aku itu. Jadi bilang, lo jadi pengacara aja lah. Lo tuh kayaknya punya bakat di situ. Nah aku bilang, random banget kayaknya nih tiba-tiba dari arsitek, desainer segala macem. Mau jadi pengusaha juga waktu itu. Tiba-tiba disuruh pengacara. Dan aku ngira, oh ya udahlah daftar aja di negeri hukum. Kamu ambil kuliah tuh ya? Tapi tuh ngambil SBM itu loh. Ujian itu. Aku kira, nggak bakal keterima kok, pasti bakal swasta juga di Jakarta. Pasti, karena aku ngerasa otakku nggak semintar itu. Ya tapi keterima kan? Keterima. Dan keterima kayak, oh ya udah kalau misalnya udah keterima, aku ngerasa aku punya tanggung jawab, gue harus serius gitu lah. Iya, nah itu ada pertanyaan tuh, katanya. Kok kuliahnya nggak dilanjutin katanya? Aku pengen lanjut mungkin setahun atau 2 tahun lagi kali ya. Oke. Jadi karena kesempatan yang aku dapatkan sekarang itu belum tentu ada di kedepannya gitu loh, Kak. Tapi ya gitu deh. Oke, jadi intinya kamu mau lanjutin ya? Insya Allah mau lanjutin. Kalau misalnya waktunya udah senggang, karena aku pengen main aja susah waktunya. Oh, paham. Ngerti kan? Kakak kuliah gak? Hah? Kakak kuliah gak? Kuliah dulu tapi nggak selesai. Nah ini sama. Iya, nggak apa-apa. Kita ini lagi merunut nih, merunut. Ini lagi mencari jati diri. Kita mengingat dulu pelan-pelan guys, step by step. Udah nih, kamu kuliahnya jadi ceritanya kamu belum lanjutin, nanti kamu lanjutin ya kan? Oke. Insya Allah nggak tahu lah kapan sebenarnya. Oke. Yang penting Insya Allah. Pengen nyenengin orang tua. Orang tua aku pengen banget aku punya gelar. Semua orang begitu kok. Kamu juga pasti. Cuman masalahnya adalah, ini adalah fenomena yang jarang banget terjadi di Indonesia. Apa? Kamu dari bukan selebriti, suddenly you become a big celebrity. Big loh ini. Gede loh. Semalah. Ya buat kamu harus bicara small.
Karena kalau kamu bicara big, nanti orang bilang kamu sombong. But you are big, Suddenly follower kamu naik. Dalam satu hari kamu bikin YouTube naik. Semua naik nih, semua. Oke. Pertanyaannya, itu yang kamu harapkan atau itu kamu tidak harapkan? Nggak naruh harapan sih. Nggak naruh ekspektasi. Jadi kayak ya alhamdulillah aja. Oke. Kamu pernah ngomong tuh aku dengar, kamu udah tertekan banget terus kamu ngomong gini, kalau bisa digantikan itu semua dengan kakak gua nggak pergi, gua rela. Itu bener ya? Rela. Bener kan? Bener. Bener kan? Berarti kamu tidak ada pikiran ke dunia entertain sama sekali dari awal ya? Enggak. Biasa aja sih. Biasa aja ya? Karena dulu waktu abangku sama Kak Vanes masih hidup, aku tuh emang dijadiin talentnya gitu loh. Iya, tahu. Kalau nge-start itunya ya, emang aku tuh jadi kelinci percobaannya. Jadi mau nggak mau aku pasti ada di Instagram mereka. Iya, karena mereka kan public figure lah. Jadi aku udah di situ udah belajar tentang entertain. Oh ini ya yang orang-orang suka. Oh konten kayak gini ya yang rame. Jadi udah tahu basicnya dari mereka. Konten kreator lah istilahnya saat Iya. itu ya kan. Nah waktu kamu dulu itu udah tahu dong kehidupannya kakak sama. Udah tahu kan kayak bisa gimana? aku ngintil terus. Iya dunia entertain udah tahu kan. Tiba-tiba mereka nggak ada, kamu yang masuk ke dunia entertain. Iya. Gimana rasanya? Rasanya seperti menjadi Iron Man. Iya. Apa aja? Rasanya- Coba aku cerita nih rasanya. Rasanya campur aduk. Soalnya orang di luar sana ngelihatnya, wah enak ya Fuji. Followernya banyak, uangnya banyak, endorse di mana-mana. Iya Jadi deh. sorotan. Plus minus. Itu mimpi semua orang loh. Banyak loh yang pengen punya Plus kayak gitu. minus sih, gimana ya? Mm-mm. Pertama, tanggungannya jauh lebih besar. Apa itu? Kita harus menjaga diri kita, omongan kita, segala macem, pakaian. Tapi kalau pakaian agak masih melenceng sih. Susah ya, masih anak muda. Terus kita harus mikirin konten apa yang harus kita bikin. Oke. Kita harus apa ya? Banyak banget sih sebenarnya yang dipikirin. Yang mengharuskan siapa? Karena kalau aku ngerasa aku udah punya tanggungan. Aku punya tim, aku punya keluarga. Terus ya aku ngerasa kalau gue udah nyampe sini ya gue harus lebih lagi. Oke. Kenapa kalau aku udah nyampe sini kenapa harus berhenti gitu loh. Oke. Jadi begitu kamu masuk ke dunia entertain ini, Kalau udah nyebur ya renang sekalian. oke cakep. Prinsip orang Padang nih. Cakep. Ya ngapain balik lagi gitu loh. Benar-benar. Belajar Udah terjadi juga. Udah basah kan ya. Mau nanti mati waktu berenangnya atau jadi perenang handal ya urusan nanti. Yang penting jalanin sebaik mungkin kalau aku ya. Iya. Cuma kan banyak banget yang jadi sorotan karena pengen melihat karya dan prestasimu. Kamu sering dapat tekanan dari situ ya? Sering. Termasuk film dulu kamu mainnya. Gimana rasanya? Rasanya pahit banget, bos. Gimana rasanya main film? Main film seru. Seru kan? Seru. Fun. Hasilnya gimana rasanya? Apa ya? Aku nggak ngerasa itu seburuk itu sih sebenarnya, tapi komennya bener-bener jahat banget ya. Jahat ya? Jahat banget. Jatuh mental di situ? Hah? Jatuh mental di situ? Jatuh mental kesekian kalinya. Apa hal yang paling kamu selalu ingat dari komentar itu? Banyak banget. Kalau misalnya dijabarin bisa jutaan komentar. Karena aku emang habit banget suka baca komentar. Kau bacain satu-satu tuh. Bacain satu. Contoh? Alah, terkenal gara-gara abangnya meninggal doang. Bangga. Aduh, nggak ada cakep-cakepnya nih orang. Ngapain sih di sini? Lihat apa tuh mukanya kayak apaan sih? Lutut hitam, dengkul hitam. Terus kayak ya elah nih numpang tenar doang. Ya sebenarnya banyak yang ngomong kata-kata kasar sih. Ini kata-kata kasar nanti disensor gak sih? Sensor nanti sensor. Kayak anjing bangsat, murahan, jablay segala macam itu ada semuanya. Jadi kayak itu kayak bahkan yang mati aja gak sih? Kayak lo tuh mati aja gak sih? Lo nyampah banget ya FYP gue kayak emang aku yang ngatur FYP ya gitu kan. Kayak Iya kan lu FYP mulu. iya tapi jangan ya tinggal blok aja gak sih? Nggak perlu nyumpahin orang gitu loh. Nggak apa-apa. apalagi kalau misalnya kita lagi capek kerja terus baca komen, mungkin salah aku juga kali ya baca komen. Terus kayak gimana ya? Apalagi gitu kontennya kadang bukan kita yang bikin. Kayak orang lain yang bikin terus komennya di situ menyerbu. Kayak ya udahlah mau gimana lagi. Apa yang lu rasa nggak adil? Orang-orang tuh nggak ngerasain apa yang aku rasain.
Dan aku nggak mau mereka ngerasain apa yang aku rasain, enggak. Cuman jangan separah itulah. Gimana cara stopnya? Nggak bisa di stop. Cuman pengen ngasih tahu jangan separah itulah. Cukup lah. Solusinya apa tuh? Nggak ada solusinya. Emang kalau misalnya mereka mau ngetik itu bakal diketik juga. Tapi udah terbiasa sama itu? Belum juga, tapi sekarang udah lebih santai sih. Oke, udah lebih bisa ngebawa diri dalam hal itu. Tapi sedih masih, cuman nggak yang kayak dulu. Mungkin dulu karena masih berduka banget kali. Pressure-nya benar-benar parah banget. Iya, kamu katanya orang bilang temperamental, betul? Iya nggak? Iya sih. Temperamental. Responsif. Artinya ketika ada sesuatu langsung bereaksi cepat. Cepat. Dan emosinya tidak terkontrol kadang-kadang. Iya. Oke. Tapi nggak tahu ya, ini penilaian dari teman-teman aku ya sama tim aku. Sekarang aku udah jauh lebih tenang sih. Iya, waktu kan. Waktu. Mungkin karena semakin lama belajar kayak bawa santai aja kali ya gitu. Iya betul. Dari proses itu yang kamu jalanin kan. Pembelajaran apa aja nih yang kamu udah dapat? Enjoy every little things. Kenapa? Bersyukur. Kenapa? Karena kita harus bersyukur. Maupun itu dalam musibah, berarti itu Tuhan masih sayang sama aku. Masih memperhatikan aku. Kayak misalnya, aku jatuh dari motor, tapi aku nggak, aku nggak meninggal gitu ya. Berarti Tuhan cuma baru negor aku, itu masih rezeki dari dia. Masih untung kaki aku nggak patah, kayak gitu loh. Dan dari mana pemikiran ini datang? Dari, ada teman aku yang ngingetin aku. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu adalah momen yang f***up banget aku lakuin. Oke. Terus dia kayak ngeliat aku sedih banget kayak, kenapa lu terlalu ngelihat berpacu sama hal yang bikin lo sakit dibanding lu ubah mindset lo aja. Hal yang lo sakit mungkin itu emang dari Tuhan buat lo semakin kuat. Enjoy aja sakit ya, tapi harus tetap bersyukur. Aku tuh sampai wallpaper HP aku tuh buat itu pas awal masih nggak bisa masuk ke otak aku, nggak bisa. Kayak gue kalau lagi marah harus marah, ngapain gue harus bersyukur, ngerti gak sih? Iya benar itu. Nggak masuk akal di otak aku tuh, nggak masuk. Tapi ya udah aku pasang di wallpaper, selalu bersyukur, ingat, sabar. Pas baca kayak kalau lagi marah. Tapi pasti ada kelepasannya, tapi nggak kayak dulu. Iya, dan kelepasan itu biasa di-capture sama netizen untuk dijadikan... Enggak sih, jarang. Kalau di sosmed jarang. Tadi barusan gue lihat tuh ada di short. Waktu itu katanya, tadi gue lihat maaf ya, mengungkit Torik ya. Apa-apa. Torik mau putus apa terus lu langsung marah gitu. Enggak. Ada di situ. Ada lagi tadi gue lihat, iya. Gue baru ngeriset lagi tadi. Nih. Tuh. Ya aku... Oh ini prank. Oh ini prank ya? Ini prank, itu tahun lalu. Baca nggak? Pantes geng Halilintar murka melihat video ini. Enggak, itu tuh prank. Enggak baca nggak caption itu? Iya. Lu ngerasa orang ini bikin ini? Iya, pantes. Tapi yang kena pasti bakal aku sama Torik dan keluarga Gen Halilintar. Menurut aku kayak stop sangkut pautin. Aku tuh udah jelasin berkali-kali. Kita putus ya emang karena udah nggak sejalan aja. Maksudnya kayak saling memperbaiki diri masing-masing, introspeksi gitu loh. Jangan disangkut pautkan sama orang lain, ngerti gak sih? Mereka nggak tahu apa-apa. Iya, capek ya. Iya, jadi ngerasa bersalah juga. Tapi lu udah jelasin ke orang kenapa lu putus? Kenapa aku putus? Ya udah nggak sejalan aja sih. Itu aja? Iya, saling memperbaiki diri dulu. Jawaban formal ya? Walaupun orang banyak yang bilang lu nggak disetujui sama keluarganya segala macam, lu akan jawab tetap karena sudah tidak sejalan. Iya, emang nyatanya kayak gitu. Dan lu akan bertahan dengan jawaban itu ya? Karena faktanya kayak gitu. Oke, lu tidak akan membuka hubungan lu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, tidak akan lu buka? Buat apa? Kenapa? Ya buat apa? Pasti nanti jadi huru-hara, menyudutkan pihak sana, pihak sini, buat apa? Kayak, kalau misalnya berita baik, gak apa-apa, naikin aja terus, rame, viral, gak apa-apa deh. Tapi kalau berita buruk, kubur deh dalam-dalam, buat apa? Berita buruk? Even sensasi ya, trending, cepet, viral. Tapi kalau aku nggak sih, kalau berita buruk atau kayak menyakiti salah satu pihak, nggak. Ya you keep it this way aja ya? Ya, kubur dalam-dalam kayak, jadi makanya stop ya. Orang-orang stop mikir kayak, aku begini, Torik begini, kayak stop.
kayak stop. Ya udah selesai di situ ya. Iya kayak stop banget gitu. Is done berarti. Aku udah bilang jangan disangkut pautin sama apapun dan stop asumsi-asumsi nggak jelas. Karena yang tahu aku dan Torik cukup. Iya, soalnya masih banyak yang berharap kalian balikan. Ya nggak ada salahnya. Yang ada salahnya. Nah, kalau mereka senang dengan harapan-harapan mereka, ya nggak masalah. Aku kan nggak ngelarang juga. But for you, is done. Selesai. Oh, belum jelas. Minum dulu. Minum dulu. Sini. Iya. Berarti bisa ada seri 2, bisa ada tidak ya? Bisa iya, bisa tidak lah ya. Nggak tahu sih, aku merasa diri aku belum sebaik itu. Jadi Iya. kayak, aku mau fokus sama diri aku dulu. Maksudnya bukan gimana-gimana ya, aku mau fokus memperbaiki diri aku dulu deh. Jadi, kamu tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin namanya jodoh kita tidak ada yang tahu. Soalnya kalau misalnya aku bilang enggak, kalau jodoh balik lagi gimana? Betul. Gitu. Kalau sekarang sudah cukup dulu. Sekarang udah dulu. Betul. Udah dulu aja. Udah dulu ya, berarti bagus, jawaban bagus itu. Itu namanya jawaban dewasa. Gitu. Terus kemudian... Masa sih, ini blunder gak ya dari tadi? Enggak kok. Enak-enak aja. Terus abis itu kamu dibilang jalan sama El Rumi sekarang. Jalan, enggak sih. El Rumi. Enggak, maksudnya jalan gitu. Jodohkan. Itu gara-gara aku diri samping dia waktu Media Clash. Suka nggak? Bias. Dulu waktu SM. Jadi waktu itu sempat viral banget nih. Waktu tahun 2019 aku nge-like foto dia. Ya zaman SMP siapa sih? Ya biasa aja namanya. Iya juga maksudnya anak muda. terus semuanya jadi makin ngejodohin aku. Dan aku juga gak inget aku pernah nge-like foto itu. Oke. Pelan-pelan. Iya tapi kayak takut banget nih sumpah dipotong-potong lagi. Suka nggak? Hah? Suka. Biasa aja. Kamu tanya saya, misalnya, Den, suka nggak lihat siapa? Artis. Misalnya siapa? Sophia, Anya Geraldine. Anya suka, Sophia Latjuba suka, aku suka like. Ih, Mulan beda Gurita. kan kalau kakak udah punya istri. Tambah udah, parah udah enggak beristri jawabannya kayak like foto orang. walaupun suka kan udah punya istri gak bakal kemana-mana. Kalau saya, wah ada pisau gak sih? Tusuk dong. Itu namanya jawaban bunuh diri. Saya tidak mau menjawab. Oke, you tidak mau jawab. Lu Nggak suka mau atau enggak, lu nggak mau jawab ya? Gak mau. Iya. Gak mau pasti nanti dipotong-potong terus kayak saya semakin gila. Gak mau. Aku Oke. gak mau gila. Tapi ada kemungkinan nggak? Nah, Ada kemungkinan nggak perjodohan yang dilakukan comment. netizen ini? Itu sih nggak, no Oke, comment. No comment ya. Oke. Nggak mau. Berarti ada pendekatan ya? Hah? Ada pendekatan kalau no comment kayak gitu. Pendekatan kemana nih? Si pihak laki-laki ada pendekatan. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ya, kayak biasa-biasa aja. Berteman aja ya. Nggak. Berteman ya, Kalau berteman tuh konsep berteman kayak Ya, berteman lah. kayak berteman kita Waktu itu kenal, konsep berteman, tim. ngobrol gitu ya. Nanya udah makan belum? Ada. Aku nggak pernah tuh seumur hidup nanya. Lu nggak pernah berteman, temen lu nanya udah makan belum? Nggak pernah? Enggak. Aneh banget. Oh, jadi si L ya? Nggak pernah nanya udah makan belum? Nggak pernah? Bisa aja nih nanyanya. Nggak kan gue mau tahu cara bertemannya gimana. Pernah dong nanya udah makan belum? Kalian sudah makan belum? Belum. Berarti ini kita udah berteman. Berteman, iya kan? Nggak apa-apa. Berarti kalau berteman itu udah nanya sudah makan atau belum? Iya. Oh berarti kalau kayak gitu aku sama El nggak berteman. Oh, karena dia tidak pernah bertanya itu. Iya, enggak. Oh, berarti tidak ada itu ya, tidak ada lanjutan ya. Itu kan yang ditunggu-tunggu jawabannya. Ya kita tidak tahu ya. Kan itu kan harapan netizen aja. Gue kan cuma mewakilkan netizen sarap ini. Ya menurut gue terlalu kepo sama hidup orang ya kan. Iya makanya aku juga bingung. Nanti, aduh cekek dong. Nih ada lo yang nanya. Apa Katanya tuh? gimana rasanya jadi pengganti kakak lo? Harus di depan kamera, jadwal padat. Rasanya, Plus minus pasti. iya. Aku harus jawab apa dong? Dari tadi aku Jawab yang apa adanya aja, plus minus. Lo tuh jawab. takut banget blunder, gue tahu. Iya, soalnya aku nggak ngomong aja udah blunder. Kenapa? Maksudnya gimana? Seriusan. Kayak gimana sih maksudnya? Aku belum ngomong apa-apa, aku udah dibilang ini itu. Jadi kayak, apalagi gue ngomong apa-apa ya? Pasti dipelintir satu jawaban nih, bisa jadi 10 jawaban, ngerti gak? Gue lihat tuh sempet rame. Lu tuh lewat di depan artis gitu, terus kata artisnya lu sombong. Artisnya siapa? Nggak enak juga lah sebut nama. Adalah itu dulu. Oh,
Itu Iya. satu tuh, gue pernah lihat tuh Enggak kata Kak, sombong. aku tuh emang rada meleng aja. Aku kan rada lemot, anaknya rada bego gitu aku. Aku ya. Lu ngerasa nggak ada bagian dari diri lu yang mungkin gestur-gestur lu membuat orang lain tuh melihat lu tuh belagu? Oh ada mukaku. Oke, berarti you sadar ya. Sadar, soalnya dari dulu aku pernah dibully waktu SMA. Kenapa? Karena mukaku. Mukamu Nyebelin. nyolot, Enggak. nyebelin. Mukaku datar tapi nyebelin. Tapi mereka kan nggak Ya tahu gitu. hatimu. Ya iya, padahal hatiku emas loh. Aduh, ini emang tadi flow-nya tuh ngasal gitu ya, dari sedih ke lucu. Iya, emang sembarangan. Ya. Namanya juga ngobrol-ngobrol ya. Aku tuh kayak gini aja gitu loh, sebenarnya kayak gini aja. Kamu ini suka, datar. kamu suka muka begini ya? Ya aku nggak sadar muka aku kayak gini, emang bentuknya begini, bukan yang kayak gitu kayak Ya, tapi kadang-kadang kamu suka begitu tuh tadi tuh. ini datar, nggak dibikin-bikin, Coba tapi kamu- orang-orang kesel kayak gila nih orang. Judes, padahal aku tuh ya ampun, kalau misalnya bisa orang-orang terdekat aku ya pasti udah tahu otak aku tuh sangat amat lemot. Oke. Jadi kayak nggak mungkin aku mikir aneh-aneh karena otak aku aja lemot, Berarti nggak kamu punya waktu buat mikir. berarti kamu berarti kamu nih nggak suka sama orang ya, maksudnya ya. Ada kalau orangnya nyari ribut aku kesel, tapi diem aja. Oh, berarti ada. Ada, tapi kalau misalnya orang nggak ngapain ya kosong aja otaknya. Yang katanya waktu itu kamu cuekin, terus katanya kamu sombong, itu bukan kamu nggak suka sama orang itu, bukan kan? Ya enggak sih, aku waktu itu kan aku udah bilang, aku nggak tahu, aku nggak ngeliat. Nggak tahu lah. Ya Aku pokoknya nggak intinya ngeliat you nih. nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi you tetap ada orang yang lu nggak suka. Ada orang yang aku nggak Iya, suka. lu nggak suka ada dong, orang yang lu nggak suka dong. Emang ada ya manusia nggak suka sama? Ah. Emang ada? Gimana ya cara natanya? Gua nggak suka orang ada. Ini gua nanya sama lu. Oh, emang di dunia ini ada yang nggak suka, ada yang bisa suka sama semua orang ya? Lu jangan muter-muter. Lu ada dong orang yang lu nggak suka. Ada apa enggak? Ada. Ada. Di dunia entertain ada dong. Entertain, bentar, saya mikir dulu. Enggak usah sok mikir, lama kali. Kak, soalnya kalau ditanyain kayak gini saya lupa. Pura-pura lupa bener jawab. Iya. Kau takut blunder, kau jawab. Tapi kalau misalnya dunia entertain dikit sih. Bahkan hampir nggak ada sih. Coba tanya saya. Ini kita belajar tanya jawab ya. Tanya saya. Iya. Tanya jawab. Kakak ngertiin dong, ini tuh aku lagi menghindari Paham. blunder. Ini gue sedang ngarahin lu untuk bisa beradaptasi dengan Gini, lebih enak. kalau misalnya di dunia entertain, jujur hampir nggak ada. Nggak ada. Hampir nggak ada. Nggak ada yang komentar lu aneh-aneh gitu. Lu denger si pihak centang biru siapa, centang biru ini gitu. Pernah. Nah, itu kan. Tapi aku justru di situ bukan kesel, Tapi aku malu. karena Berarti aku belum bener. oke, cakep. Aku sampai pengen nangis kayak, emang gue tadi nyolot ya? Dia bukan ngomongin yang itu ya, tapi Iya. ada lah. Ini Yang yang lain, obrolan yang kayak gitu. Kok kayak gini ya? Aku denger lah, maksudnya kayak, lu tuh tadi diomongin sama ini, kayak, aku di situ nggak kesel. Jadi posisinya karena aku ngerasa tahu mereka senior, aku jadi malu kayak, oh tadi mungkin muka gue kurang ramah ya? Apa gue tadi kurang ngajak ngobrol kali ya? Tadi gue salim nggak ya? Jadi kayak, ya Allah, aku baru masuk, udah diomongin kayak gitu, berarti akunya yang nggak bener. Oke. Jadi Berarti malu. Kamu introspeksi jadinya. Iya, sambil nangis. Oh iya. Malu sambil nangis, gimana Karena dong? sedih lah, nggak enak lah diomongin. Bukan gak enak dong, kayak gak enak lah bikin orang gondok. Tapi kamu juga ikutan gondok loh diomongin kayak gitu kalau emang hati Ya aku kamu nggak gitu. ya gondok sih, cuman lebih ke malu, ngerti gak sih? Kayak, ih kelakuan gue gak bener dah. Ya tapi kan itu emang bawaanmu dari awal kan. Enggak juga sih. Mungkin kayak, ada kayak muka gue gini, muka gue Enggak, ini. kadang mungkin ada juga ada satu problem. Aku tuh kadang suka kemudian ya dulu tuh kemudiannya parah banget. Dan misalnya ada masalah kerjaan atau apa, mukanya lebih bete lagi. Ini kayak, aduh, gue pusing kayak gitu loh. Ekspresif. Iya. Nah, ini aku lagi bete nih di sini. Ada Kak Densu di sini. Gak sadar aku nih. Kayak, aduh ini gimana sih, yang bener gimana kayak gitu loh. Kadang suka refleks. Iya, ekspresif kan orangnya. Itu kan? di situ aku kayak malu, kayak harusnya kayak ke kamar mandi dulu gak sih? Kita Iya. ngumpet. Gitu. Dan ternyata di dunia entertain, ekspresif, kamu orangnya spontan, itu dinilainya, Ini sorry banget. dinilainya apa? Apa? Iya, ekspresif, spontan itu, ya. Dinilainya apa yang lu tangkap?
Dinilainya, aduh nggak tahu. Yang kamu tangkep? Nggak ada nangkep apapun lagi. Pura-pura. Enggak, aku bener-bener. Pura-pura atau? Enggak, aku nggak Atau tahu. nggak mau tahu? Nggak tahu. Nggak mau tahu? Nggak tahu. Beda antara nggak tahu sama nggak mau tahu. Mungkin lebih nggak mau tahu kali Oke, ya. cakep. Ini dia nih. Tapi aku beneran nggak tahu. Apa mungkin karena pura-pura nggak mau tahu jadi nggak tahu? Nggak mau tahu, mindset. Kamu kan mainnya di mindset semua dari tadi aku dengar. Iya lagi bener. Jangan lupa bersyukur. Pokoknya kalau kayak begini pura-pura nggak tahu. Gini. Pokoknya Nggak, karena gua kalau begini. misalnya terlalu dipikirin banget malah jadi nyakitin hati. Jadi mending kayak Bener. nggak mau mikirin sampai Bener. ke dalam itu. Semua orang protek hati mereka dengan berbagai macam cara. Iya. Ada yang memprotek hati mereka dengan pikiran mereka. Ada yang memprotek hati mereka dengan ketakwaan mereka. Beda-beda. Tiap orang punya jalannya di sendiri. Dan kamu kan masih dalam proses mencari pengalaman dan jati diri. Iya. Cuman udah jadi sorotan besar. Dan yang paling gak enaknya adalah orang-orang tuh banyak yang ngomong katanya kamu artis lewat jalur duka. Iya. Itu hurt your feeling pasti kan? Sakit. Sakit. Kenapa nggak dilepasin? Dilepasin mau kayak gimana? Artisnya dilepasin. Gak bisa, udah nempel. Kenapa dia bisa Aku bukan nyebut diri aku artis ya. selebritinya? Selebriti. Buat apa aku ngebuang kesempatannya? Gak suka nih, ini fair. Ya, aku tahu mungkin emang orang tuh kesel ngeliat aku kayak naik secepat itu, apalagi naiknya tuh karena musibah. Karena ya jatuhnya kayak sacrifice lah gak sih, kayak pengorbanan gitu. Tapi gimana ya, dengan kesempatan segede ini, aku ngerasa aku juga gak ngerugin orang lain ya. Aku gak perlu kayak jelek-jelekin orang lain dengan naik. Ya kenapa gak diambil? Setuju. Kayak aku bisa mewujud mimpi-mimpi aku dengan cara ini, walaupun aku gak expect aku terjun ke dunia ini. Tapi kan dari sini aku belajar, namanya juga manusia, gak ada yang tahu. Ya kita bisa berencana, tapi kalau Tuhan bilang A ya A. Setuju. Aku gak pernah tahu kalau misalnya aku bisa sampai sebesar ini ya. Mimpi-mimpi apa yang bisa kau wujudkan? Pengen bisa beli barang tanpa lihat harga. Kenapa? Karena dulu orang tua aku keras banget. Oh, Ini salah satu mimpi ya maksudnya ya. Itu salah satu mimpi aku, bukan itu. Nggak ini ya? Nggak terlalu manjain kamu sama uang? Nggak manjain sama sekali. Oke. Aku tuh dulu harus banyak les. Karena? Orang tua aku sangat mendukung pendidikan aku, fasilitasnya segala macam. Tapi kalau buat main, zero. Belajar. Belajar dikasih. Oke. Belajar, mau les komputer, les bimbel, les Cina, Jepang, apa. Sana pergi. Pernah gitar juga setahun. Ujungnya bodoh, emang nggak masuk aja otaknya. Gitar, piano, pernah, udahlah nggak ada bakat. Tapi itu aku ngambil les itu buat apa, tahu nggak? Buat ambil uang jajannya doang. Terus aku bolos. Oke. Dulu intinya nggak ada power ya? Nggak ada. Ini punya nih. Iya. Jadi aku ngerasa kayak, aduh, kayak kalau misalnya punya uang enak kali ya. Karena dulu nggak ngerasain nggak punya. Udah nih. Iya, udah. Punya uang. Mau diapain uangnya? Nggak mau diapa-apain, mau ngapain? Deh. Nggak, aku kayak kan udah cukup. Kayak ya udah, kalau mau beli makanan tinggal beli, kalau mau beli ini tinggal beli. Mau ngapain lagi? Iya kan dulu tadinya lu nggak bisa nih akses itu semua. Iya. Sekarang lu bisa. Jangankan beli yang kecil-kecil, yang gede-gede juga udah bisa. Iya. Mau Alhamdulillah. Mau diapain nih? Nggak mau diapa-apain, udah bersyukur aja. Hanya udah sampai sebatas itu aja. Ya mau ngapain lagi? Nggak ada mimpi apa yang kau bicarakan mau kau wujudkan lewat jalur ini? Mimpi ya paling nyenengin orang, tapi nggak juga sih, nyenengin diri sendiri. Oke. Ya udah. Dengan apa hal-hal yang membuat kamu senang? Nyenengin diri sendirimu apa? Apa ya? Liburan. Enggak juga sih. Jarang ya ada yang ngajak ngobrol gini ya? Sering. Cuman emang aku anaknya nggak mau tahu, nggak mau ngasih tahu. Kakak lu yang dulu sering ngajak lu ngobrol gini. Udah ya? Pebi, sering. Iya kan? Udah lama ya nggak ditanya gitu ya? Pikir dulu baik-baik. Apa yang bikin kamu senang? Hubungan Bentar, kemarin? saya mikir dulu 2 jam. Hubungan kemarin bikin kamu senang? Ya pasti Senang. jalanin ada seneng ada enggaknya Iya. kan? Kenapa sih senang tuh harus ada patokannya? Ya beda-beda patokan tiap orang untuk Itu senang. dia, aku nggak ada patokannya. Patokanmu ada di mana? Nggak ada patokannya. Apa yang bikin kamu senang kalau gitu? Kadang tuh aku ngelakuin satu hal, aku ngerasa aku nggak senang, tapi pas aku lakuin senang, gimana dong? Contoh? Kayak naik mobil aja udah muter-muterin SCBD.
Random stuff. Enggak kayak ngeliatin lampu-lampu, udah kayak seneng gitu loh. Apa yang kamu tanpa harus ngeluarin duit. Padahal dari tadi aku kayak, dulu impian aku kayak pengen punya duit, tapi ngelakuin hal yang bikin aku seneng nggak perlu duit juga. Oke, kalau kamu jalan keliling-keliling, kamu lihat lampu-lampu. Apa hal yang membuat kamu seneng yang bisa kita tangkap secara logika? Kamu lagi bayangkan apa gitu? Lagi bayangin soalnya dulu waktu kafannya sama DPB ada, suka muter-muterin yang jembatan. Tahu nggak yang di Kokas yang panjang banget itu? Tahu. Itu yang dari SCBD kita muterin ke situ tuh, bolak-balik sampai 3 kali. Kayak orang bodoh. Terus kayak ngeliatin lampu, kayak kita suka lampu gitu loh. Kayak lampu-lampu banyak gitu yang warna-warni. Lampu itu hanya bonus. Kebersamaannya mungkin yang kamu suka. Iya sih. Kebersamaan apa yang kamu tidak dapatkan dari saat itu sama sekarang? Beda kan? Beda. Padahal orang sekitar kamu banyak loh. Sekarang dibanding dulu. Bingung nggak lo? Bingung nggak? Dulu kan circle-mu nggak sebanyak sekarang dong sis. Everybody mau deket sama kamu, mau cari exposure-nya, mau ambil ke sini. No, this is realistic life. It's about business stuff. Oke. Sadar itu? Sadar banget dari awal sadar. Ya. Kamu suka itu sebenarnya atau tidak? Apanya nih? Bisnis, kita bisnis ini mau nggak mau. Saya undang kamu, saya dapat exposure. Tergantung orangnya. Oke. Yang dulu dengan sekarang Fuji, bedanya ada di mana sekarang? Kebersamaan yang dulu, circle yang sekarang. What's going on? What's happened gitu? Apa yang terjadi? Nih anak udah lama jarang diajak ngobrol gini nih. Disibukkan dengan, ayo tampil, gua akan promo musik, ya kan? Promo musik ya, mau promo musik ya. Manfaatkan Enggak, momentum. aku nggak nyanyi, nanti pada ngira aku nyanyi lagi. Iya kan? Memanfaatkan momentum ini, kita harus begini, ya kan? This is all the stuff. Itu oke loh. Kayak separt daripada kerjaan. Ini kayak psikiater aku ya. Oh, kamu pernah ke psikiater ya? 2 kali. 2 kali ya? Jawabannya tetap sama. Kamu tuh selalu menutup diri kamu. It's okay loh. Iya, tapi aku juga bingung kadang tuh. Aku tuh bukan nggak tahu ya. Entah aku nggak mau tahu atau emang nggak tahu. Psikiater aku waktu di terakhir sesi tuh dia nanya, apa yang kamu rasakan? Aku bilang, aku nggak tahu apa yang aku rasakan. Tahu nggak? Itu sesi aku harusnya 1 jam, nambah 1 jam. Dia cuma nanya pertanyaan yang sama. Apa yang kamu rasakan? Dan aku emang nggak tahu apa yang aku rasakan. Jadi waktu sekarang ditanyain kayak gini kayak emang nggak mungkin aku terlalu menutup diri aku sama perasaan aku kali ya. Karena apa? Itu mungkin psikiatermu nggak nanya. Iya, saya bukan psikiater. Tapi psikiater banyak belajar sama saya. Ini podcast paling banyak nangis. Kasih tisu dong. Tenang. Ada Flapper sunblock ya. Dia sweatproof dan cry-proof ya. Jadi aman dia nanti kau pakai. Ini bagus banget. Iya, aku udah pakai loh. Baru juga di sini loh. Enggak, aku tadi udah pakai nih lah tuh. Ntar ku kasih. Before and after. Jangan kau mengalihkan. Kasih 10 ya, aku mau bikin iya, nanti ini. Kasih mau 10. Jadi reseller di TikTok Shop. Oh, nanti, ini YouTube Shop ya? Siapa tahu abis ini kok jadi BA. Iya dong, tolong dong. Siapa nih? Udah. Taruh dulu. Ayo sweet, jadiin aku brand ambassador ya. Flappers bisa lah. Yeah. Nomor manajer saya di sini. Asik. Aduh, dilanjut lagi sama dia nih. Emang doyan bikin wanita menangis ya? Karena air mata itu menyembuhkan luka. Lu tahu nggak kenapa kita sering menangis pada saat kita terluka? Karena itu healing. Tahu nggak apa yang bikin tambah luka? Marah. Kenapa kau tutup? Tadinya waktu kecil tidak kau tutup. Pas sudah mulai remaja kau mulai menutup diri. Ada sesuatu itu. Ada luka. Ada luka. Ada. Gara-gara? Kehilangan. Iya. Sebelum kehilangan. Kamu itu benci sekali
dengan netizen yang selalu memojokkan kakakmu, Iya. ya kan? Mm-mm. Dan itu cukup membuat kamu terluka karena kamu ngerasa mereka tidak seburuk apa yang kamu lihat karena kamu bersama sama mereka. Jalan-jalan di terowongan Casablanca, Ngajak aku menikmati makan, ketulusan mereka kau bisa rasa. jajanin aku ini itu. Tapi begitu keadaan terbalik, semua menjilatnya luar biasa. Iya, Iya. bingung. Kesel. Bahkan aku, apa ya, aku tahu lah cerita Kak Vanessa Badapebi, kayak sampai teman-teman SMP, SD, SMA-nya aku tahu. Karena emang terlalu sering di rumah, apalagi zaman-zaman corona kan. Terus, ya pas mereka udah nggak ada, sorry banget ya nih, orang-orang munafik itu datang, give me hugs, text me, acting like, apa ya, kayak, dulu tuh Kak Vanessa kayak gini, dulu udah Baby kayak gini, gue akrab banget. Terus aku ngeliat kayak, iya. Aku tuh capek banget pretending gitu loh. Pretending kayak nggak ada apa-apa. Kayak kamu nggak tahu apa-apa. Iya. Terus aku males banget sebenarnya kalau misalnya nangis di podcast kayak gini tuh dibilang jual kesedihan mulu, tapi susah nahan, sorry ya. Serba salah ya. Capek kan? Capek. Makanya aku kayak paling males nangis di depan kamera sebenarnya. Nggak apa-apa, ditutupin aja. Ini tolong di blur ya, nih satu kayak gini. Kayak di blurnya tuh yang kayak itu loh, kayak gitu, yang pakai coklat-coklat ya. Ntar foto lu gue blur ya pas di thumbnail ya. Jangan-jangan muka gue di air mata di sini. Aduh, makeup gue hancur. Tenang, ada flapper sunblock ya. Iya, jangan lupa pakai flappers ya guys. Ayo dong flappers, masuklah nih nama manajer saya di sini. Oke, kita pelan-pelan nih. Ini udah mulai enak nih. Kamu sudah mulai menemukan dirimu lagi. Karena aku tuh Dari dulu hilang ya? Iya, itu loss. Kamu, kalau maaf ya, aku bukan ngejudge ya. Aku kan cuma pemerhati aja. Aku ngelihat kamu masuk ke dalam satu dunia baru. Kamu harus beradaptasi. Kamu harus berusaha menjaga semua perasaan. Iya. Orang-orang yang tadinya kamu taunya begini, ternyata mereka kok bisa begini dan segala macam. Kamu menjaga jangan sampai netizen menyerang mereka. So many complicated stuff di dalam. Complicated, betul? Iya. Pusing. Anak usia muda yang masih pengen bebas, masih pengen menikmati pengalaman A, B, C, D, udah jadi sorotan nih. Kalau capek, biasanya cerita ke siapa? Nangis sendiri. Karena orangnya? Hah? Maksudnya gimana? Iya, karena orangnya yang biasa kamu cerita mungkin sudah tidak di situ ya. Udah nggak ada. Berarti kakak itu paling deket ya? Fadli deket juga sih. Tapi nggak bisa Kadang cerita semua. bisa. Bisa. Tapi aku gimana ya? Tapi aku lebih suka milih sendiri. Padahal Fadli selalu ada buat aku. Fadli Frans selalu ada buat aku. Mau Iya. apa juga. Tapi kayak enak luapin sendiri aja. Di kamar. Kamar. Tapi aku selalu cerita. Aku habis nangis. Bisa sedih. Tapi kayak waktu yang nangisnya ya sendiri. Berdoa. Kadang berdoa. Kadang kalau udah capek ngantuk ya tidur. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan pada Tuhan? Kabar mereka di sana gimana? 1, 2. Gak tahu, aku malu sama Tuhan. Kenapa malu sama Tuhan? Salah aku banyak. Apa yang membuat kamu merasa salahmu banyak? Ya, apa ya? Kita, kalau misalnya aku nih, gak suka sama Densu, terus mikir aneh-aneh di otak aku, kayak, ih nyebelin banget gitu. Itu udah termasuk dosa gak sih? Aku juga termasuk orang yang munafik juga gak sih? Kayak, I did that a lot. Aku gak ngomong secara langsung ke orangnya, atau kayak ngomongin kayak gini. Tapi kayak on my mind aja. Itu kayak, dah. Terus ada lah yang larangan Tuhan mungkin ya. Yang aku bahkan belum pakai kerudung gitu loh. Kayak malu. Kadang kalau misalnya ngeluh sama Tuhan, tapi kita belum sebaik itu. Kayak malu gitu loh. Ya, itu kan bicara tentang keyakinan ya. Tapi dari sisi kemanusiaannya dulu nih kita bicara. Tadi kamu bicara tentang orang-orang yang kamu lihat kok bisa munafik kayak gini. Kamu ngerasa nggak udah mulai menjadi? Enggak sih. Nggak tahu ya. Mulai mikir di dalam nih. Enggak juga sih. Kalau aku nggak yang kayak, gitu kayak. Padahal nggak suka.
Ya aku diem aja. Kalau nggak suka, ya udah mau ngapain? Kamu nggak be nice gitu? Nggak, diem aja ngapain? Oh, itu yang dipikir sombong ya? Enggak sih, enggak, maksudnya diem aja tuh kayak ya udah, ngerti gak sih? Sapa, udah bye. Oke. Dari situ kelihatan. Nggak mau yang terlalu deket-deket banget. Sekarang bagaimana caranya kamu bisa tahu ini orang tulus atau enggak? Ini atau Jangan enggak? dipikirin. Jangan dipikirin. Iya. Enggak, aku kan yang tahu yang tadi aku bilang Iya, itu kan maksudnya dari cerita Kak Vanessa Dapebian zaman dulu. Iya. Ya aku kayak, oh you did bad to my sister and my brother. Aku nggak mau terlalu dekat gitu loh. Iya. Ya kalian yang tahu lah, itu keep it secret lah ya. Iya, keep it secret aja. Jadi kayak gue nggak mau terlalu deket gitu. Betul. Tapi kalau yang sekarang datang ke aku mau munafik mau enggak kayak, yaudah gak sih nggak usah dipikirin, malah jadi sakit. Oke. Tapi alhamdulillah sih aku ketemu sama orang-orang yang baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang munafik aku, mereka pada ngasih tahu. Nggak tahu ya, apa aku terlalu gampang dibodoh-bodohin ya? Aku baru mikir sekarang ya. Bisa jadi itu bohong. Sekarang aku mau nanya sama kamu, semenjak kamu mulai terkenal, kamu mulai banyak exposure-mu ini adalah gula yang dicari oleh semua semut, oke? Iya. Oke, semua orang datang nih cuy. Bagus itu quotes-nya. Kenapa tuh? Tahu gula yang dicari semua semut. Iya, semua orang datang nih. Kamu sadar dong? Sadar atau enggak? Sadar. Sadar, oke. Semua orang datang, oke. Kamu menempatkan posisi kamu di situ dong, ya kan? Nah, di kamu gula itu. Iya, kamu sebagai gula itu, kamu melihat ada begitu banyak orang yang datang dengan begitu banyak sikap, begitu banyak movement, begitu banyak antipati dan segala macam hal. Kamu kan di sini belajar kan? Kamu belajar mengenali mana baik, mana buruk. Iya. Mana yang orang jujur, mana orang tidak, mana orang tulus, mana orang tidak. Udah belajar belum? Udah. Udah ya? Masih belajar tapi. Oke. Dalam proses belajar itu, ini udah setahun lebih ya kayaknya ya. Udah setahun lebih. Udah. Iya, udah mau 2 tahun ya. Udah bisa mengenali. Insya Allah udah. Ciri-cirinya? Ciri-ciri ya. Bagaimana kamu belajar mengenalinya? Kalau kayak saya nih, saya kalau ketemu orang. Kelihatan aja sih. Kelihatan. Dari gesturnya, cara ngomongnya, intentionnya, cara tatap matanya. Oke. Kelihatan aja sih. Orang yang benar-benar real interest sama kamu sama orang yang hanya mau nyari sesuatu untuk dimanfaatkan juga kelihatan. Kelihatan, tapi kayak ya aku kalau misalnya dimanfaatkan ya udah berarti aku bermanfaat. Selama dia nggak merugikan aku ya, misalnya dia mau followers. Ini aduh kesannya kayak sombong banget tapi kayak ini ngomong real-realan aja ya. Kalau misalnya dia emang pengen followers gitu, kayak exposure dari aku. Kayak ya udah take it aja, nggak apa-apa, it's okay. Tapi lo jangan talk shit about me behind me gitu loh. Jangan lo rendahin gue di kayak gini-gini. Lo kalau pengen exposure, lo pengen kayak ya human money kayak ya udah just take it. Tapi jangan sakitin gue. Termasuk nyakitin ibumu. Iya, jangan sakitin gue, jangan ngomong aneh-aneh, jangan ya pokoknya jangan sakitin gue deh. Kalau lo pengen sesuatu dari gue ya udah ambil aja, manfaatin lah, udah cukup. Gue udah cukup tahu sampai situ, gue nggak mau tahu terlalu dalamnya. Oke. Dengan semua yang kita udah obrolin nih ya, begitu banyak hal. Iya nih, sampai bingung deh. Kamu ngebedah. Nanti abis ini pulang kamu berpikir nih. Kamu akan berpikir. Kamu mulai membedah dirimu. Mikir mulu nih hari-hari. Ya Allah. Kamu mulai mikir ya kan? Jatuh lagi tuh. Diangkat dulu tuh. Hari-hari saya inten. Kamu mulai berpikir. Kamu mulai banyak membedah tentang dirimu. Kamu akan mulai menemukan nih. Apa tuh? Track kamu. Track record, bukan? Bukan dong. Bukan. Track perjalanan dong. Karena dunia entertain ini ada banyak. Ada film, ada musik. Kakak pernah gak sih kayak ngerasa kayak, aduh gue capek, gue pengen ninggalin tahun kapan gitu. Kayak, bye, semuanya gue pengen jadi pengangguran aja. Udah. Oh, udah? Udah ngelewatin. Oh itu kan, tapi waktu itu kan kesandung gak sih? Iya kesandung sama... Enggak, tapi yang ini kakak tuh emang pengen kakak sendiri yang gue udah capek. Enggak, udah pernah? Udah. Tapi kan udah gara-gara sandung. Iya ada macam-macam. Selain sorry banget, skandal atau yang kesandung gitu ya. Kan yang bener-bener dalam diri gue, gue udah capek banget deh. Gue pernah udah capek, udah males, terus gue mau nikah sama anak orang kaya, naik lagi beritanya, terus gue dibahas segala macem. Padahal gue sebenarnya nggak pengen exposure itu juga anyway gitu. Udah, dan gue kayak ngerasa udahlah, ambillah semua urusan entertain gue, sampai gue doa sama Tuhan, saya tidak kepengen kok jadi seorang entertainer. Walaupun kalau jujur ditanya uangnya saya suka Tuhan, honest speaking. Tapi kalau misalnya Tuhan mau ambil uangnya,
mau ambil dunia entertainment, mau ambil exposure-nya, tapi jangan saya dihina seperti ini. Ambil. Gitu kan? Udah pernah doa kayak gitu? Belum ya? Udah sih. Oh udah ya? Tapi nggak sampai sedetail itu sih. Karena gue udah fuck up juga. Aku cuman mikirnya kayak semua uang ini nggak berarti kalau kitanya nggak merdeka. Oke, berarti kamu udah paham berarti. Yang tadinya awal kamu kepengen punya uang, kamu pengen beli segala sesuatu tanpa harus udah paham mikir. kok dari awal. Kalian saya mau nanya itu ya tadi. Iya, sekarang kamu udah tahu ternyata uang tidak bisa menjamin apa yang kau pikirkan dulu. Iya, tapi nanti mungkin aku terlalu banyak mikirin kata orang kali ya. Iya. Iya sih, tapi gimana? Gimana? Soalnya kalau misalnya aku salah ngomong, keluarga aku kena imbas. Aku nggak suka. Kalau misalnya mau komen aneh-aneh ke aku, ya udah komen aneh-aneh aja ke aku. Jangan komen ke Instagram Galak, Instagram Fadli, Franz, Mama, Papa, tim-tim aku. Aku tuh benci banget kalau misalnya ada permasalahan aku, bobo keluarga aku. Aku kesel, aku marah. Aku udah di posisi kalau mau komen aneh-aneh kayak ya udahlah, aku udah di tahap slow aja. Yang nggak mau marah-marah di sosmed segala macam. Tapi kalau misalnya mereka udah mulai caci maki di live mama aku, komen mama, papa, galak gitu-gitu, aku emosi. Sekarang aku mau nanya. Apa? Ada nggak yang nggak emosi kalau mengalami apa yang kau alami? Nggak ada. Semua pasti emosi. Siapa sih yang That's suka? That's why aku males banget takut salah ngomong. Karena kalau kena di gue, ya udah berkali-kali kena. Tapi keluarga aku gimana? Waktu itu ada yang hujat mama aku di live. Ya, terus dia nangis. Wah, di situ aku marah banget. Marah banget kayak apa ya, pengen itu siapa sih tuh orang gitu loh. Kayak ya iyalah. Kayak lu kenapa sih nyokap gue lagi cari duit? Lu ngapain komen aneh-aneh? Lu tuh siapa? Lu tuh mereka komen anehnya apa emang? Ya artis jalur duka lah, kayak ya terus ngomong-ngomong kata kasar kayak lu nggak pantes, itu nyokap gue, orang tua. Ngerti apa sih mereka? Iya. Mereka cuma cari duit. Duitnya buat siapa? Buat keluarganya. Kayak nggak pantes aja. Kayak aku kesel kalau keluarga aku udah diusik, aku kesel. Tapi ini dunia entertain begini. Nggak bisa, tetap kesel. Kalau keluarga harga mati, bodo amat. Alasannya apapun, mau mereka salah nggak salah, tetap aja kalau misalnya kata-katanya udah kurang ajar, tetap aja aku marah. Nggak bisa. Setuju. Itu gue setuju. Cuman dari marahmu itu digoreng lagi berarti. Iya. Tapi gimana pun juga, gimana ya? Aku nggak bisa kontrol marah aku deh kalau misalnya udah bawa keluarga. Iya. Jadi kesannya temperamental di diri kamu itu menjadi sesuatu yang buruk dari seorang wanita kan? Iya kali, tapi kayak ya udah deh. Terserah orang nih mau mikir apa deh. Kacau balau loh nanti kamu. Hah? Kacau balau kalau kamu nggak selesaikan ini semua. Apanya? Jiwamu nanti kacau balau. Udah kacau sih. Canda. Iya, kacau balau. You need take a break. Iya. Tuh parah tuh, bilangin lah ke manajer aku tuh butuh liburan 3 bulan. Bukan hanya liburan, it's about you and yourself. And remember untuk semuanya. Semoga obrolan kita hari ini bisa mengarahkan kamu ke sana. You need a break. Break itu kayak gimana sih? Break itu artinya let it go. Tahu nggak? Kalau segala sesuatu yang di dunia ini boleh kita nikmati, tapi janganlah menempel. Kamu suka minum dari gelas itu? Kalau dari mangkok nggak enak dong. Iya betul. Tapi kalau misalnya gelas ini terus-terusan kamu bawa sembari kamu tidur, sembari kamu kamar mandi, enak nggak kira-kira rasanya? Ya kan dingin, nggak enak dong. Kamu suka nggak baju ini? Suka. Kalau terus-terusan kamu pakai selamanya, kamu tidur, kamu kemana, suka nggak? Gak mau, baju saya banyak. Betul. Janganlah dia menempel. Semuanya udah terlalu menempel. Ini tuh yang menempel apa sih? Iya, keadaan ini yang kamu rasakan setahun belakangan ini nempel semuanya. Ini tuh kayak talking about my grieving or no? Iya, kamu udah nggak bisa napas enak. Kamu udah nggak bisa jadi dirimu. Kamu harus berusaha untuk put another image untuk kasih tahu semua orang bahwa kamu baik-baik saja. Dan kamu tidak mau orang itu mengasihani kamu. Buat apa juga kayak orang tahu aku nggak baik-baik. Ya ngeliatin dia podcast ya. Buat apa orang tahu aku kayak I'm not okay, I'm crying, I'm depressed. Buat apa? Supaya mereka tahu kamu manusia. Dan mereka jangan memperlakukan kamu seperti layaknya bukan manusia. Apa yang membuat mereka nyerang kamu terus? Karena kamu memperlihatkan bahwa kamu kuat. Mereka mau coba sampai sejauh mana.
Tapi bukan salah loh. Untuk kelihatan kuat tuh nggak salah. Tapi manusia tidak akan bisa melukai manusia yang lain kalau manusia itu menjadi manusia. Udah keberatan ya? Diringanin aja ya? Maaf ya, I'm really sorry loh. Enggak masalah, aku nggak marah. Kalau marah nanti aku somasi. Bercanda. No. Ini bukan masalah marah. Ini nih lucunya. Kamu berpikir aku mengucapkan maaf karena kamu berpikir bahwa takut aku nanti pikir kau marah. Enggak sih. Gak tau lah. Iya. Mikirin jauh banget ya. Iya. Ini psikiater ya? Ini jurusan apa sih? Ini gue minta maaf. Kamu bilang, enggak kok aku nggak marah. Kamu berpikir setiap kali orang pikir kamu marah. I'm not. Gue minta maaf tadi karena gue nggak mau nyakitin perasaanmu. Kenapa? Karena gue nggak mau disakitin perasaan gue dan gue tahu rasanya, maka gue meminta maaf sama lo. Sumpah, tapi ini rekor terbanyak deh podcast nangis. Coy. Ya kan kita ngobrol-ngobrol. Aduh, udah lama. Kita sama-sama belajar. Sama belajar, masih belajar. Kamu masih belajar. Enak gak kira-kira kalau akhirnya kamu bisa melepas diri kamu bercerita? Seperti kayak sekarang deh, ngobrol gini tanpa harus terlalu banyak mikir. Enak gak? Enak sih. Nyaman gak? Nyaman. Bikin kamu much better? 2%. 2%. But at least ada kan? Ada. 2% tambah 2% tambah 2%. Bisa jadi sesuatu. Yang paling bahaya dari apa yang kamu alamin adalah shocknya itu. Shocknya kena ke jiwa. Kamu nggak siap. Kamu nggak ada tempat untuk bercerita. Itu yang bikin kamu itu lost. Kamu bingung. Kadang-kadang di setiap malammu, kamu kepengen ngobrol, biasanya orangnya udah nggak ada. Makanya tadi salah satu dari doamu adalah, mereka baik-baik saja nggak sih di sana? Iya kan? I know exactly. Apa yang kamu rasakan itu nggak mudah. Cuma this is it. Inilah keadaannya. Pilihannya cuma 2. Apa tuh? Kamu akan menjadi Fuji yang lebih buruk, atau kamu akan menjadi Fuji yang lebih baik.